Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas hukum rokok dalam Islam. Tembakau yang merupakan bahan baku rokok telah dikenal oleh umat Islam pada akhir abad ke-10 Hijriah yang dibawa oleh para pedagang Spanyol. Semenjak itulah kaum muslimin mulai mengenal rokok. Sebagian kalangan berpendapat bahwa merokok hukumnya diperbolehkan. Mereka berdalil bahwa segala sesuatu hukum asalnya mubah, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Berdasarkan firman Allah SWT pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, Dialah Allah SWT yang telah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Ayat di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT di atas bumi ini adalah halal untuk manusia, termasuk tembakau yang digunakan untuk bahan baku rokok. Berdalil dengan ayat ini tidak kuat, karena segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT hukumnya halal bila tidak mengandung hal-hal yang merusak dan membahayakan tubuh. Sementara rokok mengandung ribuan racun yang secara kedokteran telah terbukti merusak dan membahayakan kesehatan, bahkan membunuh penggunanya secara perlahan. Padahal Allah SWT telah berfirman pada Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu. Lebih dari itu, mengapa tidak ada dalil khusus yang melarang rokok? Karena rokok baru ada 500 tahun yang lalu dan tidak dikenal di masa Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'in maupun ulama penulis hadis setelahnya. Lalu bagaimana mungkin akan dicari dalil khusus yang melarang rokok? Sebagian kalangan yang lain berpendapat bahwa merokok hukumnya makruh, karena orang yang merokok mengeluarkan bau tidak sedap. Hukum ini dikiaskan dengan memakan bawang putih mentah yang mengeluarkan bau yang tidak sedap. Sebagaimana ditunjukkan dalam sabda Nabi SAW pada hadis riwayat Muslim, yang artinya, barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih atau mentah dan karats, maka janganlah dia menghampiri masjid kami, karena para malaikat terganggu dengan hal yang mengganggu manusia, yaitu bau tidak sedap. Analogi ini sangat tidak kuat, karena dampak negatif dari rokok bukan hanya sekedar bau tidak sedap. Lebih dari itu menyebabkan berbagai penyakit berbahaya, di antaranya kanker paru-paru. Mengingat keterbatasan ulama masa silam dalam memahami dampak kesehatan ketika merokok, mereka hanya melihat bagian luar yang nampak saja. Itulah bau rokok dan bau mulut perokok. Jelas, ini adalah tujuan yang sangat terbatas. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa merokok hukumnya haram. Pendapat ini ditegaskan oleh Qalyubi atau ulama mazhab Syafi'i yang wafat pada tahun 1069 Hijriah. Dalam kitab Hasyiyah Qalyubi al-Syarh al-Mahali jilid 1 halaman 69, beliau mengatakan, ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal, zatnya suci sekalipun haram untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, para ulama kami berpendapat
bahwa rokok hukumnya juga haram. Karena rokok membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit berbahaya. Merokok juga pernah dilarang oleh penguasa Khilafah Utsmani pada abad ke-12. Ibnu Alan, As-Sanhuri, Al-Buhuti, Asurun Bulali juga menfatwakan haram hukumnya merokok. Merokok juga pernah dilarang oleh penguasa Khilafah Utsmani pada abad ke-12 Hijriah. Dan orang yang merokok dikenakan sanksi, serta rokok yang beredar disita pemerintah lalu dimusnahkan. Para ulama menegaskan haramnya merokok berdasarkan kesepakatan para dokter di masa itu, yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya terhadap kesehatan tubuh. Ia dapat merusak jantung, penyebab batuk kronis, mempersempit aliran darah yang menyebabkan tidak lancarnya darah, dan berakhir dengan kematian mendadak. Padahal Allah SWT telah mengharamkan seseorang untuk membinasakan dirinya melalui firman-Nya pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Selanjutnya, Nabi SAW pun juga bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudaharat bagi orang lain, baik permulaan ataupun balasan. Hasil penelitian kedokteran di zaman sekarang memperkuat penemuan dunia kedokteran di masa lampau bahwa merokok menyebabkan berbagai jenis penyakit kanker, penyakit pernafasan, penyakit jantung, penyakit pencernaan, berefek buruk bagi janin, juga merusak sistem reproduksi. Pendeknya merokok merusak seluruh sistem tubuh. Oleh karena itu, seluruh negara menetapkan undang-undang yang mewajibkan dicantumkannya peringatan bahwa merokok dapat membahayakan kesehatan tubuh pada setiap bungkus rokok. Karena itu, sangat tepat fatwa yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga fatwa di dunia Islam seperti fatwa MUI yang mengharamkan rokok. Begitu juga dengan fatwa Arab Saudi yang mengharamkan rokok melalui fatwa nomor 4947 yang menyatakan merokok hukumnya haram, menanam bahan bakunya atau tembakau juga haram, serta memperdagangkannya juga haram karena rokok menyebabkan bahaya yang begitu besar. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.